Ketemu lagi di channel Pelangi Biru. Kali ini saya mau membahas tentang jodoh. Sekarang saya catat-catetin nih biar nggak lupa sama nggak double kayak kemarin double. Begini, jodoh itu sebenarnya Tuhan itu hanya mempertemukan. Keputusan tetap final di manusia. Bagaimana kalau misalkan kan banyak nih kejadian nih, dia menikah ternyata suaminya ini main kasar, main fisik lah ya, main fisik pas di awal pertemuan. Ya namanya orang ya, pasti kan selalu menunjukkan sisi baiknya segala macem. Pas ujung-ujungnya kesini ternyata main kasar segala macem seperti itu kan. Ya itulah, jadi jangan seolah-olah ketemu sama pasangan yang gak benar itu karena jodoh dari Tuhan. Enggak, itu semua keputusan dari kalian. Sampai ada orang perempuan ya ngomong gini mas saya, lu tahu nggak bagaimana ceritanya perempuan itu, ibu-ibu ya kata dia, umur berapa gitu dia udah nikah 21 kali, berarti kan jodoh banyak kata dia. Lah saya kaget kan, jodoh banyak, saya bilang gitu. Iya jodoh tuh banyak gitu. Dan itu yang ke laki-laki 21 kali pun itu bukan jodoh dia, karena dia mau cerai. Mikir nggak di situ? Mikir kan? Kalau misalkan manusia itu nggak, siapa sih ibu itulah ya, nggak melakukan perceraian, dia bertahan dengan satu itu sampai meninggal, itu kan yang memang keputusan dia sendiri. Atau dia cerai nih, cerai 1, cerai 2, cerai 3 sampai seterusnya, itu kan keputusan dia sendiri. Masa Tuhan ngasih nih lu satu nih, satu enggak kan? Tuhan tuh hanya mempertemukan. Keputusan semua yaitu di manusia itu sendiri. Jadi jangan apa-apa segala sekarang nih nyalahin Tuhan, terus ngomong jodoh itu di tangan Tuhan. Tuhan itu mempertemukan kita dengan sesuatu hal. Misalkan gini, taruhlah kalian nih beribadah ya kan, gacoan lah pokoknya kan, beribadah segala macem kayak begitu. Pasti ada kayak gini deh, ada peribahasa ngomong gini, orang baik ketemu baik, ya kan? Itu nggak berlaku sama saya udah ngalamin kok kayak gitu. Pasti suatu saat kita akan ketemu sama orang yang kurang baik. Kenapa begitu? Ya karena Tuhan ingin kasih kita itu pemahaman gitu loh. Ternyata di dunia itu ada orang macam tipe A, tipe B, tipe C kayak begitu. Jadi jodoh itu keputusan di tangan kalian sendiri. Mau kalian lanjut kayak begini deh. Kayak kejadian gini deh, ada cewek suka sama laki-laki, laki-lakinya juga suka sama cewek, tapi nih diantara kedua ini nggak ada omongan, diem-dieman aja, sampai akhirnya si cewek ini menikah dengan laki-laki lain. Padahal ini sama-sama suka loh. Coba kalau misalnya diantara satu mereka ngomong, mungkin kan bisa kejadian menikah kayak begitu. Makanya Rasulullah sendiri pernah berkata, ini untuk muslim ya, pernah berkata, kalau lu suka ngomong, ucapkan, jangan dipendam kayak begitu. Jadi di sini saya cuma ngomong, tolong dimengerti. Dan untuk kalian yang muda-muda nih, apalagi yang kemarin mau menikah gagal segala macem, itu kalau misalkan kalian nanti udah punya anak, kalian menikah, kalian jadiin pelajaran gitu loh. Ada kan yang di luar sana mau menikah tapi dipersulit sama orang tuanya kayak begitu. Itu nanti orang tuanya akan dapat pertanggungjawaban tuh di akhirat nanti. Memang yang namanya kebutuhan tuh diperlukan, tapi kan orang tuanya harus mikir juga dong. Ibaratnya orang menikah tuh umur berapa sih, ya kan? Belum tentu juga orang itu langsung punya finansial yang cukup kayak gitu.
Kalau orang yang punya finansial cukup kan berarti kan mereka memang keturunan dari orang yang punya berfinansial cukup kan, ibaratnya orang kaya lah kayak gitu kan. Jadi janganlah begitu, janganlah menghalang-halangi. Kalau dia udah berumah tangga ya udah gitu loh, masalah rezeki segala macam itu urusan dia. Dan kalian harus ingat nih, perhatikan di ketika kita berikrar, berjanji menikah, berarti kalian tuh harus sehidup semati. Yang dinamakan sehidup semati ya, tidak ada yang meninggalkan satu antara lain, tidak ada yang namanya selingkuh, tidak ada yang namanya menceraikan atau diceraikan. Makanya kalau gua ngeliat sekarang nih, orang-orang zaman sekarang nih ngomong gini, kenapa ya orang zaman dulu kok bisa ke kakek sampai nenek ya? Ya karena mereka benar-benar cinta bro, nggak kayak orang zaman sekarang ngedeketin laki-laki cuman buat finansialnya, ngedeketin perempuan cuman mau cakepnya doang atau montoknya doang kayak gitu. Kagak ada cinta di antara mereka gitu loh. Sampai ada perempuan tuh apa sih mendekatkan yang ini, mendekatkan ini, sampai laki orang diambil. Begitu juga dengan laki-laki, sampai bini orang diambil kayak begitu. Ya sekarang paham ya, mudah-mudahan membantu. Kalau nggak membantu dan ngomong bilang saya ini banyak bacot atau ngomong kasar, terserah kalian ya. Saya cuma mengucapkan dengan nalar logika. Jadi yang namanya jodoh itu tetap keputusan di tangan kalian sendiri. Semoga membantu ya. Sampai ketemu lagi di tema selanjutnya.